Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah mengizinkan sekolah yang berada di wilayah berstatus PPKM level 3 ke bawah untuk menggelar pembelajaran tatap muka di Jakarta. Pembukaan sekolah memang dilakukan serentak pada 30 Agustus kemarin dan tercatat ada 610 sekolah yang telah menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas. Pertanggal 30 Agustus 2021 kemarin, sekitar 600 sekolah SD, SMP, SMA atau SMK di daerah berlevel 1-3 di wilayah Jakarta telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Pelaksanaan belajar mengajar dilakukan sesuai panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka sesuai surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kemendagri, dan Kementerian Kesehatan. Panduan PTM terbatas tersebut berisi beberapa aturan ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran seperti aturan protokol kesehatan yang harus diterapkan, sistem pembelajaran yang digelar hanya 2 jam saja, dan pembatasan siswa yang belajar secara bergantian. Dan untuk membahas lebih lanjut seberapa mendesaknya pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas dan apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya agar tidak menciptakan klaster baru dari sekolah, kita akan berbincang langsung bersama Ibu Mas Dalina Pane selaku pakar epidemiologi dan Bapak Indra Charismiaji selaku pemerhati pendidikan. Selamat pagi Ibu Masda, Bapak Indra. Selamat pagi Priscil, Selamat pagi Pak Indra. Pagi, Bu Masda. Baik, saya mau ke Pak Indra terlebih dahulu. Pak Indra, kita melihat kemudian Menteri Nadiem begitu ya, mengeluarkan kebijakan ini karena memang ada beberapa pertimbangan. Salah satunya learning loss, kemudian juga melihat adanya anak-anak yang akhirnya putus sekolah. Bagaimana kemudian Pak Indra selaku pemerhati pendidikan sendiri melihat pertimbangan-pertimbangan ini menjadi urgensi dibukanya kembali dan dilakukan kembali pembelajaran tatap muka, Pak Indra? Yang pertama, learning loss memang terjadi, dan ini memang terjadi karena selama pandemi ini anak-anak Indonesia itu ditelantarkan pendidikan, tidak dikelola sedemikian rupa supaya bisa beradaptasi, supaya tetap melaksanakan pendidikan dengan baik. Karena kita bisa lihat sendiri kan, tidak ada program pemerintah yang betul-betul menyiapkan pembelajaran selama pandemi dengan baik. Kita nggak pernah dengar bagaimana guru-guru disiapkan. Kita nggak pernah dengar bagaimana orang tua disiapkan. Itu yang membuat semua orang merasa pembelajaran selama pandemi ini yang berbasis daring nggak efektif. Padahal faktanya bisa dibuat efektif kan. Nah, ini yang justru kalau buat saya sangat berbahaya saat orang itu, masyarakat berpikir PTM terbatas akan bisa menghilangkan learning loss. Kalau saya justru melihat lebih banyak muncul bahaya baru, masalah baru. Karena seperti ini, seperti yang terlihat kemarin, ada beberapa sekolah yang sudah menjalankan PTM, tetapi yang hanya ditangani hanya mereka yang datang ke sekolah. Sedangkan anak-anak yang di rumah nggak ngapa-ngapain kan gitu, tidak disentuh sama sekali. Kenapa? Karena gurunya tidak mampu mengajar dengan 2 cara. Dan mereka sudah kesulitan dengan mengawasi protokol kesehatan anak-anak yang datang ke sekolah kan begitu. Jadi nggak bisa dikatakan akan menghindari learning loss kan gitu. Nah, yang dibutuhkan memang justru bagaimana Indonesia ini mampu beradaptasi untuk belajar di era digital. Logikanya gini, kalau sekarang sudah sebagian besar kantor, dunia usaha, itu bisa dilakukan tidak dari kantor, tetapi kalau sekolah itu masih harus datang ke sekolah, berarti ada sebuah gap di sana. Berarti dunia pendidikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan dunia kerja. Nah, itu yang harus kita benahi. Terlepas tentunya masing-masing ada positifnya, ada negatifnya. Tetapi eranya sudah era digital, saya tidak berharap masyarakat langsung menggampangkan ya kan gitu, mengatakan, oh ini sudah buka sekolah, berarti anak-anak sudah belajar dengan baik. Tidak, faktanya tidak seperti itu.
Ini akan banyak menimbulkan masalah baru karena PTM terbatas berbeda dengan PTM kan begitu. Dan kalau guru-gurunya tadi tidak disiapkan, maka yang terjadi malah loss yang lebih parah. Nah, kalau di DKI Jakarta sudah ada sebagian guru-guru yang ikut namanya gerakan guru cerdas. Nah, ini yang memang disiapkan untuk mereka bisa mengajar dengan berbagai macam model. Mau daring, mau luring, mau hybrid, itu semua bisa, kan begitu. Nah, ini yang harus dilakukan pemerintah untuk lebih banyak didorong ke arah sana, dan orang tua pun juga diedukasi. Bagaimana caranya belajar di era digital ini? Yang tentunya sangat berbeda dengan era saya saat saya sekolah, di mana belum ada teknologi digital. Nah, sekali lagi tentunya ada positif negatifnya, tetapi yang penting adalah kita bisa beradaptasi dengan eranya. Didiklah anak-anak dengan zaman ini. Itu, Mbak. Baik, mungkin memang PTM terbatas ini bukan menjadi solusi, tapi tadi ya Pak Indra ya, harus ada kemudian juga terbiasa begitu ya dengan apalagi ini sudah era digital, kemudian kita semua ini akhirnya pendidikan, dunia pendidikan harus juga mengikuti era digitalisasi tersebut. Kalau saya ke Bu Masda, kalau melihat dari segi kesehatannya, kemudian sekarang PTM secara terbatas diberlakukan tentunya di beberapa wilayah dengan PPKM, dengan yang menerapkan PPKM level 1 sampai 3 begitu, dengan juga protokol kesehatan yang begitu banyak begitu persyaratannya. Apakah semua ini sudah juga meyakinkan akan aman dari penularan dan jauh dari klaster penularan COVID-19 di sekolah, Bu Masda? Baik, sekolah tatap muka itu walaupun di negara maju, Amerika, Australia, Jepang, itu tetap dibutuhkan. Jadi tidak sepenuhnya kita harus menggantungkan kepada digital. Penambahan pelajaran itu untuk makin membuat mereka mengerti, saya setuju untuk digital. Tetapi ada sentuhan lain dari pertemuan tatap muka yang dibutuhkan oleh anak-anak di dalam pembelajaran. Tapi saya tidak akan mengarah ke sana karena saya tidak ahli pada bidang itu, hanya beberapa kali sempat berdiskusi dengan para pendidik. Bagaimana pendidikan, ekonomi terkait dengan pengendalian wabah. Sebenarnya jika pengendalian wabah itu berjalan efektif dan sesuai dengan teknik standar dalam pengendalian, mestinya itu tidak akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi maupun pendidikan. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu seperti kemarin serangan Delta. Oke, kita setuju. Begitu ada serangan Delta, sebenarnya fungsi pemerintah itu adalah capacity to detect, mendeteksi kapan akan ada serangan, kemudian mempersiapkan semua hal, logistik, peralatan, kemudian juga berbagai teknik pengendalian untuk bisa mengatasi serangan tersebut. Dan kepada masyarakat memang harus dilakukan pengetatan selama setidaknya 1 kali masa inkubasi. Kami menyarankan 2 kali masa inkubasi atau 1 bulan. Tetapi pengetatan itu juga tidak boleh lama. Kalau kita lihat sekarang atau pengalaman beberapa negara, serangan Delta itu terjadi sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Setelah itu virus tersebut kemungkinan melemah karena dia sudah beradaptasi dengan kondisi di Indonesia, maka jumlah kasus makin lama makin turun. Apakah testing, apakah tracing? Ya, itu juga persoalan standar di dalam pengendalian. Tetapi yang utama adalah kita sudah melalui lebih dari 6 minggu dan kita lihat angka-angka di dalam pengendalian, indikator-indikatornya mengalami cukup banyak perbaikan. Jakarta, jadi kalau kita lihat bagaimana sebuah sekolah dibuka aman atau tidak, tergantung pada 2 hal. Pertama pada situasi transmisi dan yang kedua pada kapasitas respons. Jawa Bali kapasitas responsinya saya tidak ragu. Ya, jadi Jawa Bali ini memiliki privilege untuk kapasitas respons, rumah sakit banyak, akses terhadap testing cukup, kemudian juga peralatan cukup banyak di sini dibandingkan luar Jawa Bali. Nah, kemudian yang kedua situasi transmisi. Kalau kita lihat Jakarta itu situasi transmisinya menurun sangat jauh, sangat baik sekali. Pengendalian di DKI Jakarta menurut pandangan kami sudah cukup baik.
Sehingga menurut pandangan kami dengan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka ini, kita berharap ke depan anak-anak bisa mendapatkan tempat yang aman. Jadi perspektifnya harus diubah. Perspektif diubahnya itu begini, sekolah itu harus diciptakan menjadi wilayah teraman bagi anak dari transmisi. Karena apa? Kalau dia dibiarkan di komunitas tanpa ada pengawasan juga dari orang tua, itu sama saja sebenarnya. Risiko mereka terinfeksi di komunitas itu jauh lebih besar dibandingkan sekolah yang memiliki berbagai rambu-rambu dan pengawasan. Nah, yang terpenting di sekolah itu adalah bagaimana semua protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik oleh pemerintah dan oleh internal sendiri. Misalnya kan ada komite sekolah. Komite sekolah harus bisa mengawasinya. Dan kita berharap sekolah bisa menjadi atau membuat anak-anak kita menjadi agent of change. Mereka yang akan mengubah wilayahnya tentang penerapan protokol kesehatan. Tentu yang pertama harus melakukan protokol kesehatan adalah gurunya atau pendidiknya. Karena apa? Karena mereka menjadi teladan bagi anak-anak. Kalau mereka gagal melakukan protokol kesehatan, maka anak-anak juga tidak bisa meniru perilaku baik itu untuk kemudian diimplementasikan di rumah atau di lingkungannya. Jadi kita menurut pandangan kami sebagai epidemiolog itu merupakan hal positif untuk dua hal. Pertama, menciptakan agent of change, kemudian yang kedua menciptakan sekolah menjadi wilayah yang aman bagi anak. Baik. Tetapi catatan kami ada beberapa hal. Yang pertama adalah sekolah mungkin aman, tapi bagaimana pergi ke sekolah dan pulang ke sekolah ini yang harus dipikirkan. Kemudian yang kedua, ada beberapa catatan kami terutama terkait dengan siapa yang boleh masuk sekolah untuk pembelajaran tatap muka, siapa yang tidak. Untuk anak-anak, tentu anak-anak yang memiliki penyakit kongenital atau penyakit bawaan seperti jantung bawaan, asma, dan lain-lain itu belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Juga bagi guru yang usila, memiliki komorbid cukup banyak, itu sebaiknya tetap di rumah. Baik, masih ada Bu Masda, ini masih ada kemudian beberapa poin pengawasan, perhatian begitu ya dari pengelola sekolah, baik tadi dari segi protokol kesehatan di luar sekolah dan lain-lainnya. Dan tadi yang menarik adalah bagaimana kemudian pendidikan ini memunculkan agent of change begitu. Nanti kita juga akan bahas dengan Pak Indra, kita harus jeda sejenak Ibu, Bapak, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.